Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya Jamil Albert, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Prabu Mulih tahun 2024. Saya akan menyampaikan aksi nyata saya setelah saya membaca dan mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran dan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Ibu dan Bapak yang berbahagia, rekan guru dan para sahabat dimanapun berada, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak pelopor pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, ada perbedaan makna antara pendidikan dan juga pengajaran. Pendidikan memiliki arti menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran memiliki arti memberikan ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Nah, dengan menggabungkan kedua konsep tersebut antara pengajaran dan juga pendidikan, maka itulah makna yang sesungguhnya dari tugas seorang pendidik, yakni mengajar atau memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik yang bermakna menuntun kodrat anak-anak yang telah ada sejak lahir hingga sampai pada mereka selamat dan bahagia, berguna bagi masyarakat dan tentunya juga berguna bagi diri sendiri. Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru yang berbahagia, rekan-rekan guru calon penggerak angkatan 11 khususnya, sebelum mempelajari modul 1.1, tugas yang saya lakukan sebagai guru hanyalah berfokus pada tujuan kemampuan ilmu pengetahuan saja atau kemampuan kognitif saja. Peserta didik yang saya ajar harus memahami materi ajar yang saya sampaikan di setiap pertemuan tanpa saya memperhatikan kenyamanan, ketertarikan dari peserta didik terhadap materi yang saya ajar. Dikarenakan hanya berfokus pada tujuan kognitif saja atau penguasaan terhadap ilmu pengetahuan saja, saya mengabaikan peran sebagai penuntun di mana saya seharusnya bisa menjadi teman baik, sahabat, dan juga penasehat ataupun juga teman berbagi bagi peserta didik saya. Dan sebelum mempelajari modul 1.1, saya juga kurang mengapresiasi atas tindakan-tindakan serta kebiasaan-kebiasaan positif yang biasa dilakukan oleh peserta didik saya, seperti bekerja sama, bergotong royong, dan juga disiplin atas waktu yang telah diberikan serta kesepakatan yang telah dilaksanakan. Dan atas kekurang pemahaman terhadap materi dan terhadap penerapan dari modul 1.1 sebelumnya, maka saya akan melakukan perubahan dengan terlebih dahulu melaksanakan atau membuat perencanaan. Perencanaan yang saya lakukan antara lain, saya mengetahui minat dan ketertarikan peserta didik saya. Kemudian, saya membuat kesepakatan pembelajaran bersama dengan peserta didik saya. Dan terakhir, saya membuat rencana pembelajaran yang saya rancang semenarik mungkin dan berpihak pada peserta didik. Dan hal-hal tersebut telah saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah melakukan perencanaan, selanjutnya saya melakukan aksi ataupun juga pelaksanaan. Aksi yang saya lakukan ini tentunya berbeda dari sebelumnya. Saya menerapkan prinsip-prinsip dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konsep-konsep pendidikan yang telah saya pelajari di modul 1.1. Antara lain, pertama, selaku pemimpin dalam pembelajaran, saya menjadi contoh bagi peserta didik saya dalam melaksanakan budaya positif di sekolah, seperti bergotong royong, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan semboyan yang ada dalam pemikiran ataupun filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sang tulodo, bahwa yang di depan memberi contoh atau suri tauladan yang baik bagi peserta didik dalam hal ini. Perubahan berikutnya, dalam kegiatan pembelajaran, saya melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, di mana peserta didik bisa saling bekerja sama dalam kelompok, melakukan permainan-permainan sederhana terkait dengan materi pembelajaran, agar pembelajaran dapat berlangsung menarik dan menyenangkan. Selain itu, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing madya mangun karsa, dalam pembelajaran saya selalu memperhatikan peserta didik yang kurang semangat
dan mengetahui alasan yang mereka sampaikan dan memberikan semangat baru agar mereka dapat terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal lainnya adalah selain memberikan ilmu pengetahuan, saya selalu memberikan tuntunan khususnya kepada para peserta didik yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama, dengan terlebih dahulu mendengarkan setiap alasan yang mereka sampaikan, sehingga secara tidak langsung saya telah melakukan peran mendidik. Dalam melaksanakan aksi ataupun juga pelaksanaan, tentunya ada beberapa hambatan yang saya temukan di lapangan. Antara lain, ada beberapa peserta didik yang belum paham atas pentingnya budaya positif seperti gotong royong dan disiplin, atau beberapa peserta didik yang tidak mau terlibat dalam kegiatan tersebut. Tentunya, saya mempunyai solusi tersendiri. Solusi yang saya lakukan adalah saya melakukan pendekatan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa bekerja sendiri. Agar pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai, maka gotong royonglah dan saling membantulah solusinya. Saya juga menemukan beberapa hambatan seperti peserta didik yang kurang memiliki semangat dalam kegiatan pembelajaran. Namun, solusi yang saya lakukan adalah mencari tahu terlebih dahulu apa penyebab ketidaksemangatan mereka. Kemudian, memberikan cara dan media yang tepat serta sesuai dengan minat dan ketertarikan peserta didik tersebut. Pada akhirnya, peserta didik tersebut akan secara perlahan mulai terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan merasa lebih semangat. Dan berikut ini adalah testimoni dari beberapa rekan sesama pengajar dan juga testimoni dari para peserta didik saya. Demikian Bapak Ibu, aksi nyata yang telah saya lakukan untuk modul 1.1. Untuk seluruh Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, mari terus saling menginspirasi dan saling berbagi. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.